Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmaya dari kelas D English Education Universitas Sulawesi Barat. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan MIT project mata kuliah perkembangan peserta didik tentang perkembangan individu. Oke, perkembangan individu. Perkembangan individu adalah suatu proses perubahan atau peningkatan yang bersifat kualitatif yang terjadi pada individu sepanjang hayatnya. Nah, perkembangan ini juga terjadi secara berkesinambungan dan teratur pastinya. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada individu saling terkait dan membangun satu sama lain. Dan perubahan itu dapat meliputi berbagai aspek seperti pada fisik manusia, misalnya pada pertumbuhan tinggi badan, berat badan, organ tubuh, hingga sistem saraf. Secara umum, ada 6 aspek utama perkembangan tentunya pada manusia, yaitu pertama ada nilai agama dan moral. Nah, aspek ini meliputi internalisasi nilai-nilai agama dan moral, seperti kejujuran, kebaikan, rasa hormat, dan tanggung jawab manusia, dan juga berpengaruh pada perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Yang kedua yaitu ada fisik dan motorik. Nah, aspek ini terdiri dari perkembangan kemampuan gerak kasar dan halus, seperti berjalan, berlari, melompat, menulis, dan menggambar, serta membantu individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mengeksplorasi lingkungannya. Dan yang ketiga itu ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan ini meliputi kemampuan berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan berimajinasi, dan juga mampu membantu individu dalam memahami dunia dan sekitarnya dan membuat keputusan yang tepat. Dan yang keempat itu ada bahasa. Nah, aspek ini terdiri dari kemampuan untuk memahami, berbicara, membaca, dan menulis, dan juga membantu individu dalam berkomunikasi dengan orang lain dan mengekspresikan diri. Yang kelima ada sosial emosional. Nah, aspek ini meliputi kemampuan untuk bersosialisasi, mengelola emosi, dan membangun hubungan dengan orang lain, serta membantu dalam menjalin hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. Dan yang kelima itu ada seni. Nah, meliputi kemampuan untuk mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seni, seperti menggambar, menari, menyanyi, hingga bermain musik, dan juga membantu individu dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Tapi perlu diingat bahwa setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda dalam setiap aspek. Nah, faktor utamanya bisa dilihat dari genetik, lingkungan, dan stimulasi juga dapat mempengaruhi perkembangan individu. Selanjutnya, ada tahap-tahap perkembangan individu. Nah, pada masa bayi baru lahir, usia 0 sampai 1 bulan. Nah, adaptasi terhadap lingkungan luar rahim, kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan buang air besar menjadi fokus utama. Mulai mengembangkan kemampuan sensorik dan motorik kasar, membentuk ikatan dengan pengasuh utama. Dan selanjutnya, masa kanak-kanak awal, usia hingga 6 tahun sampai 8 tahun. Nah, persiapan ini untuk memasuki dunia sekolah, seperti pertumbuhan fisik yang stabil, meningkatnya kemampuan motorik halus dan kasar, kemampuan berbahasa dan komunikasi semakin berkembang, mampu berpikir logis dan menyelesaikan masalah sederhana, dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang belajar. Selanjutnya, pada masa pubertas usia 12 tahun hingga 18 tahun. Nah, pada masa ini terjadi perubahan fisik yang signifikan akibat hormon pubertas, seperti perkembangan emosi yang pesat, munculnya rasa ingin tahu tentang seksualitas dan identitas diri, dan juga mencari jati diri dan kemandirian, serta rentan terhadap tekanan sosial dan emosional.
Dan yang terakhir itu masa dewasa muda, usia 19 tahun sampai 40 tahun. Usia ini mencapai kematangan fisik dan mental, memiliki karir dan pendidikan, membangun keluarga dan hubungan sosial, dan menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab dalam hidup, serta mencari makna dan tujuan hidup. Next, ada 2 jenis teori perkembangan menurut para ahli. Pertama yaitu ada teori psikososial. Nah, teori ini digagas oleh Erik Erikson yang menekankan pada perkembangan aspek sosial dan emosional manusia sepanjang hayat, serta membagi perkembangan menjadi 8 tahap dari masa bayi hingga lansia, dengan fokus pada konflik dan resolusi yang dihadapi individu pada setiap tahapnya. Dan teori kedua adalah kognitif. Nah, digagas oleh John Piaget, menekankan pada perkembangan kemampuan berpikir dan memahami manusia, membagi perkembangan menjadi 4 tahap dari masa bayi hingga dewasa muda, dengan fokus pada cara individu memproses informasi dan memahami dunia. Dan yang terakhir ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam kemampuan manusia untuk berpikir, memahami, dan belajar. Proses ini dimulai sejak lahir dan terus berlangsung sepanjang hidup. Oke, jadi kesimpulannya, perkembangan individu peserta didik adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang dialami individu secara berkelanjutan dan terarah, yang meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Nah, pemahaman ini tentang perkembangan individu peserta didik sangat penting bagi para pendidik untuk dapat memberikan pembelajaran yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan individu. Dan saya pikir sudah cukup penjelasan saya mengenai perkembangan individu ini. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.